Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah karena berkat limpahan rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa kembali melaksanakan presentasi makalah pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita memulai presentasi, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Hayati, Fardiah, dan Nasir yang akan mempresentasikan makalah sejarah dakwah yang berjudul Sejarah Perkembangan Hadis pada Masa Tabi'in. Apa yang harus kita tahu? Yang harus kita tahu adalah 1. Urgensi hadis, 2. Definisi tabi'in, 3. Metode pencarian hadis, 4. Tokoh-tokoh hadis di masa tabi'in, dan yang kelima, pembukuan dan pengkodifikasian hadis. Urgensi hadis. Hal yang perlu kita ketahui, hadis itu selain pedoman hidup setelah Al-Quran, hadis juga sumber hukum Islam. Kita tahu bahwa Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang sangat indah dan mempunyai makna yang mendalam di setiap katanya. Bahkan menyimpan pesan tersirat di dalamnya. Hal ini menjadikan hadis sebagai penjelas, penegas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada pada Al-Quran. Urgensi hadis dalam kehidupan ini juga sebagai penjaga agar ayat-ayat Al-Quran tidak secara sembarangan dilencengkan, sehingga seolah-olah ayat Al-Quran terkontradiksi. Penjelasan Rasulullah sudah merupakan penjelasan yang dapat dipahami, bahwa juga sudah ditafsirkan secara mendalam oleh para ulama. Definisi tabi'in. Secara kebahasaan, tabi'in merupakan bentuk jamak dari tabi', artinya yang mengikuti. Orang-orang Islam yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan iman. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, sejarawan dari Baghdad yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, seorang muslim dapat dikatakan sebagai tabi'in jika pernah bersahabat Nabi SAW. Metode pencarian hadis. Nah, metode pencarian hadis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu melakukan pertemuan dengan para sahabat. Yang kedua yaitu diperoleh dari surat-surat ataupun dari catatan sahabat atau dari guru para tabi'in. Nah, yang pertama yaitu pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat. Lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya dengan demikian. Tidak ada satu hadis pun yang tercecer apalagi terlupakan oleh tabi'in. Yang kedua ialah mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. Ada beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, yang kemudian dijadikan sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut adalah Madinah Al-Munawwarah, Mekkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia, serta Yaman dan Khurasan. Tokoh-tokoh hadis pada masa tabi'in. Nah, yang pertama di kota Madinah, tokoh-tokoh hadis pada masa tabi'in yaitu Sa'id bin Musayyab yang wafatnya pada tahun 90 Hijriah. Yang kedua Urwah bin Jubair yang wafat 99 Hijriah. Dan yang ketiga Nafi' yang wafatnya 114 Hijriah. Yang kedua di kota Mekkah, tokoh hadis pada masa tabi'in di kota Mekkah yaitu ada Mujahid ibnu Jabr, Ikrimah Maula bin Abbas, dan Alta bin Abi Rabbah. Yang ketiga di kota Kufah
yaitu ada Masruq bin Al-Ajda, Syuraik bin Harus, dan yang ketiga di kota Basrah ada Hasan al-Basri dan Abu al-Aliyah. Di kota Syam ada Abu Idris, Qabisah ibnu Zaid, dan Makhul bin Abi Muslim. Dan yang terakhir yaitu ada di kota Mesir, yaitu Yazid bin Abi Hubaib dan Abu Basrah al-Ghifari. Selanjutnya, pembukuan hadis. Pembukuan hadis adalah penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW atas perintah resmi dari penguasa negara atau khalifah, yaitu dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidangnya. Usaha pengkodifikasian atau pembukuan hadis ini dimulai pada masa abad pertama Hijriyah, yaitu pada masa pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalian pasti ingat siapa itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Iya, betul. Beliau adalah khalifah ke-8 dari kekhalifahan Bani Umayyah. Menurut Muhammad Al-Zabzab, kodifikasi hadis pada masa ini dilakukan karena yang pertama, para ulama hadis telah tersebar di berbagai negara. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya para ulama hadis. Yang kedua, banyak berita yang diada-adakan oleh pelaku pembuat hadis yang berupa hadis-hadis palsu. Kemudian, proses pembukuan hadis. Proses pembukuan hadis ini dilakukan dalam 3 masa. Yang pertama yaitu pada masa pertama Hijriyah. Proses pembukuan hadis pada masa ini adalah dengan cara menghimpun semua hadis yang memiliki masalah yang sama dalam satu kitab karangan. Misalnya hadis-hadis yang mengenai salat saja, dan dalam pembukuan hadis ini bercampur dengan fatwa-fatwa sahabat para tabi'in. Yang kedua, yaitu proses pengkodifikasian hadis pada abad kedua Hijriyah. Proses pembukuan hadis pada masa ini adalah dengan cara menghimpun hadis-hadis mengenai masalah yang sama dalam satu bab. Kemudian bab ini dikumpulkan dengan bab-bab lain yang berisi dalam satu karangan. Usaha pembukuan hadis oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Syihab Az-Zuhri pada masa abad pertama kemarin, kemudian diteruskan pada masa abad kedua Hijriah ini. Pada masa ini, kegiatan penghimpunan hadis bersamaan dengan kegiatan ulama dalam menghimpun ilmu-ilmu agama, yaitu seperti ilmu fikih, ilmu kalam, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada masa ini dikenal sebagai Asru al-Tadwin atau masa pembukuan. Yang ketiga, pengkodifikasian hadis pada masa abad ketiga Hijriyah. Proses pembukuan hadis pada masa ini sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa ini merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Nabi Muhammad SAW dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Pada penyeleksian ini terjadi pada masa Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Ma'mun sampai Khalifah Muqtadir, yaitu sekitar pada tahun 201 sampai 203 Hijriah. Pada masa ini juga dibuatkan dan dimunculkan beberapa kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menentukan apakah suatu hadis itu tergolong hadis sahih atau dhaif. Selain itu, para periwayat hadis juga diteliti baik dari segi kejujuran, kekuatan hafalan, dan lain sebagainya. Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 5 dengan pokok bahasan sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak untuk memberikan komentar, kritik, dan saran terhadap video hasil presentasi kami pada hari ini. Dan kepada kawan-kawan yang masih bingung terhadap presentasi hari ini, silakan kawan-kawan tanyakan di ruang kelas kita. Terima kasih, kami kelompok 5. Mohon undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.